Ia akan memakan apapun yang ada di hadapannya, bahkan kotorannya sendiri. Sifat inilah yang kelak menjadikan babi sebagai simbol ketidaklayakan untuk dikonsumsi manusia. Bayangkan kalau manusia makan hewan yang pekerjaannya membersihkan kotoran, tentu akan membawa penyakit. Sejarah kemudian membuktikan bahwa daging babi memang mengandung banyak resiko kesehatan, seperti cacing pita dan berbagai virus. Jadi larangan dari Allah bukan tanpa alasan, tapi penuh hikmah. Dalam beberapa kitab tafsir, para ulama menjelaskan, kisah babi di Bahteranu memang masuk kategori Israiliyat, yakni riwayat dari tradisi Yahudi dan Kristen yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya secara mutlak. Tapi kisah ini tetap dijadikan pelajaran moral karena mengandung hikmah, bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak pernah tanpa tujuan. Babi mungkin diciptakan dari situasi darurat, tapi sejak itu ia menjadi pengingat bahwa ada makhluk yang Allah hadirkan hanya untuk fungsi tertentu, bukan untuk dinikmati. Dan dari sini pertanyaan besar pun muncul. Jika babi punya fungsi begitu penting, kenapa kemudian Allah haramkan untuk manusia? Apakah larangan ini hanya soal kesehatan atau ada makna yang lebih dalam? Jawabannya akan kita temukan dalam bab berikutnya. Setelah peristiwa di Bahteranu, babi menjadi bagian dari sejarah manusia. Tapi yang menarik, hampir semua agama samawi, Islam, Yahudi, dan bahkan tradisi awal Kristen memiliki pandangan khusus tentang hewan ini. Dalam tradisi Yahudi, larangan memakan babi tertulis jelas dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Imamat pasal 11 disebutkan, babi memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram bagimu. Artinya, bagi orang Yahudi, babi bukan sekadar hewan kotor, tapi juga simbol ketidaktaatan. Sampai hari ini, umat Yahudi yang taat tidak akan menyentuh daging babi. Lalu, dalam agama Islam, larangan itu ditegaskan kembali dengan sangat tegas dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini bukan hanya sekali disebut, tapi berulang-ulang dalam beberapa surah menunjukkan betapa seriusnya larangan ini, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, Quran Surat Al-An'am ayat 145, dan Quran Surat An-Nahl ayat 115. Menariknya, larangan ini bukan sekadar soal kesehatan, tapi juga soal ketaatan. Allah ingin mengajarkan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, meski kadang kita tidak tahu alasannya secara ilmiah. Terus bagaimana dengan agama Kristen? Di masa Yesus, larangan babi masih berlaku. Injil Matius menceritakan kisah Yesus yang mengusir roh jahat, lalu memasukkannya ke dalam kawanan babi, hingga babi-babi itu berlari dan mati di danau. Kisah ini seakan menegaskan bahwa babi memang identik dengan ketidakbersihan rohani. Namun, seiring waktu, sebagian umat Kristen modern tidak lagi memegang teguh larangan itu. Tradisi Paulus dalam Perjanjian Baru menyatakan bahwa makanan bukanlah yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari hati manusia. Dari sinilah banyak orang Kristen sekarang memperbolehkan daging babi. Dari sini kita belajar sesuatu yang menarik. Agama Yahudi tetap mengharamkan babi. Agama Islam mengharamkan babi dengan tegas. Agama Kristen awal melarang, tapi sebagian besar umat Kristen modern saat ini memperbolehkannya. Artinya, meskipun pandangan berbeda-beda, babi sejak dahulu selalu menjadi hewan yang kontroversial. Ia bukan sekedar hewan ternak biasa. Ia punya makna simbolis dalam agama-agama besar dunia. Dan dari sinilah muncul pertanyaan berikutnya. Apakah larangan babi hanya sebatas aturan agama? Ataukah ada hikmah yang lebih dalam yang bisa kita pahami dari sisi kesehatan, sains, dan kehidupan manusia? Jawabannya ada dalam bab selanjutnya.
Setelah kita tahu bagaimana babi hadir dalam kisah Nabi Nuh, lalu bagaimana agama-agama memandangnya, sekarang muncul pertanyaan penting. Mengapa Allah benar-benar mengharamkan hewan ini untuk manusia?